Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua serta Bapak Ibu dosen yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hagi Maulana. Nomor pokok mahasiswa saya 19700 2516027. Izinkan saya mereview ulang materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang fitur di dalam bahasa pemrograman C++, yaitu tentang larik atau array. Nah, biasanya di sini juga banyak dari teman-teman yang menanyakan hal tentang larik atau array di dalam pemrograman bahasa C ini. Bang, gimana sih bang caranya menggunakan program array ini bang? Nah, bagaimana sih bang penulisan programnya bang? Dan macam-macam lagi lah pertanyaan seperti itu. Dan kali ini kita akan membahas larik atau array, terutama lebih ke basic ya. Kalau begitu langsung saja kita cekidot ke materinya bos. Dan di sini saya sudah memasuki aplikasi CodeBlocks untuk mulai membuat program. Teman-teman juga bisa mengunduhnya kok aplikasi ini di Google. Banyak kok link yang sudah tersedia untuk CodeBlocks ini. Jadi aplikasi ini mudah diinstal ya kan, nggak pakai crack, nggak pakai kode-kode lain untuk mengakses fitur-fitur di dalamnya. Nggak seperti kebanyakan aplikasi lain gitu kan, butuh crack, butuh kode untuk mengaktifasi dan lain-lain supaya tidak demo, tidak versi trial dan lain-lainnya. Nah, ini CodeBlocks ini juga mudah. Dan insya Allah untuk text editor lain juga nggak ada cracknya gitu. Jadi kita bisa mudah menginstal. Banyak kok aplikasi yang lain seperti CodeBlocks juga fungsinya untuk menulis program. Dan di sini kita langsung membuka file baru, membuat file baru. Nah, dalam tampilan CodeBlocks ini di tempat sini kita menulis program, dan adapun kita mengecek kesalahan itu di bagian build message di bawah. Nanti di sini terdapat pesan jika program yang kita bikin itu error atau tidak, terdapat kesalahannya atau tidak. Itu untuk pengenalan CodeBlocks saja. Jadi kita langsung mulai materinya. Kita menggunakan file standar input output dan mulai program fungsi utama. Ini untuk pendeklarasian aja. Jadi untuk pengertian array sendiri di sini yaitu sekumpulan data yang bertipe data sama secara berurutan. Nah, adapun penulisan programnya dalam bahasa C itu seperti biasa, kita mulai dengan tipe data. Misalkan di sini kita menggunakan tipe data integer, dan nama variabel kita menggunakan nama variabel array. Kita menggunakan nama variabel di sini bisa kita ubah ya, kita bisa terserah menggunakan nama apa. Misalkan kita akan menggunakan variabel array ini sebagai menghitung absen kelas, kita bisa mengubah namanya menjadi absensi. Nah, itu untuk contoh saja ya. Jadi array ini salah satunya pengaplikasiannya untuk menghitung banyaknya data. Kalau absensi di sini kan berarti dia digunakan untuk menghitung banyaknya suatu peserta. Misalkan kita menghitung banyaknya siswa dalam suatu kelas. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh. Dan yang terakhir ada nilai elemen. Kita sebut dengan indeks. Atau kita langsung bisa naruh angka. Misalkan kita kasih contoh angkanya di sini saya isi 5 dan ditutup dengan titik koma. Nah, sebenarnya array sendiri memiliki nilai maksimum sebanyak 100 data. Jadi kita bisa menyimpan data array itu sebanyak 100 buah data. Dan kalau dilihat dari nilai indeks, nilai 100 di sini itu dihitung dari 0. Jadi kalau
angkanya 100, berarti dimulai dari 0 sampai dengan 99. Itu untuk tipe data array, untuk tipe data variabel array. Nah, array sendiri juga memiliki banyak macamnya. Adapun yang kita gunakan di sini array berdimensi 1. Dan adapun array berdimensi 2 itu seperti ini penulisannya. Sama tipe data, nama variabel. Kita menggunakan, saya nulis keterangannya dulu di sini. Jadi indeks berdimensi 2 itu menggunakan indeks 1, indeks 2. Ini buat keterangan aja. Adapun indeks 1 di sini difungsikan sebagai kolom. Jadi kolom batik bawah ya. Kalau indeks 1 itu untuk kolom. Adapun indeks 2 sebagai baris. Baris berarti ke samping, kan? Samping. Kalau yang bawah kolom, yang indeks 2 itu baris ke kanan atau ke kiri. Kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti matriks dalam persoalan matematika gitu kan. Jadi kalau matriks itu kan ada banyak tabelnya ya kan. Jadi di sini ada kolom, ada baris 1, baris kedua, baris ketiga, ada kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, itu untuk gambaran dari variabel array berdimensi 2. Nah, adapun array berdimensi 3 sama seperti di atas untuk penulisan programnya. Gitu kan. Kita tinggal tambahkan indeks 3-nya. Indeks 3. Nah, kalau digambarkan itu seperti suatu bangun ruang. Misalkan saya taruh di sini, misalkan indeks 1 di sini kita fungsikan sebagai tinggi. Tingginya kita kasih angka 2. Dan di sini kita kasih angka 3. Angka 3-nya sebagai lebar ya, lebar. Dan indeks 4 sebagai panjang. Nah, ini memfungsikan suatu bangun ruang yang nilai 2 ini sebagai tinggi, 3 sebagai lebar, 4 sebagai panjangnya. Mari kita gambarkan biar lebih jelasnya. Nah, misalkan kita membentuk kotak ya kan. Kita gambar kotak di sini. Nah, anggaplah kotak. Nah, tadi kita bikin ada tingginya 2 ya. Tingginya 2, lebarnya 3. Lebarnya 3 dan yang panjangnya 4. Panjangnya 4. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Satu, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan kita fungsikan itu kan, kita kasih angka di dalam ketiga indeks ini, kita misalkan lebih ingin menspesifikasikannya, angka dari ketiga indeks ini menjadi seperti ini, sama dengan nah, kita penulisan programnya menjadi seperti ini gitu kan. Lebih spesifiknya saya jelaskan dulu. Nah, adapun yang kedua di sini, ini kan ada 2 ya. Ini untuk menyatakan spesifikasi dari semua array. Ini indeks yang pertama itu kan sebagai panjang ya. Ini indeks yang pertama sebagai panjang. Itu indeks yang pertama. Ini yang kedua sebagai panjang. Nah, adapun
yang ketiga ini dari 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12 itu menyatakan lebar, dan nilai yang di dalamnya menyatakan panjang. 1 2 3 4 menyatakan panjang. Nah, untuk spesifikasi programnya sudah detail seperti ini, angkanya sudah kita masukkan. Dan sekarang kita gambarkan lah ya sebagai jelasnya, supaya lebih jelasnya. Misalkan kita membuka gambar dulu ya, untuk menggambarkan jelasnya seperti apa. Nah, di sini sudah saya gambar. Jadi untuk indeks 2, 3, 4 nilainya kita kasih angka di sini 1. Di sini juga sama 1. Berarti kan dalam indeks yang pertama ini dia berisikan nilai panjang 1 2 3 4 ke belakang. Ini yang kedua, kotak kedua, ini kotak ketiga, ini kotak keempat, dan dilanjut isi baris yang kedua ini untuk lebarnya 5, 6, 7, ini 5, ini 6, 7, dan 8. Nah, dan 8. Ya, seperti itu. Dan 8. Kemudian selanjutnya 9. 9 juga. 9, 10, 11, 12. Ini juga sama, 10, kotak 10, kotak 11, kotak 12. Nih untuk baris yang ketiga ini, yang terakhir nih, kita baris ketiga nih. Dan dilanjut untuk indeks yang keduanya. Di sini kita taruh angka 13. Di sini diisi 13. Dan selanjutnya juga sama, kotak yang di sininya berisi 14, 15, 16. Berarti di sininya 17. Seperti di programnya. Tuh, di sini 13. Yang di sini 13, yang di sini 17. Dan 18, 19, 20, di sini 21. 21. Dan ini panjangnya 22 sampai ke belakang 23 dan 24. Nah, kurang lebih untuk penggambaran array multidimensi atau berdimensi 3 ini kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Tapi kita contohkan yang basic saja dulu di sini. Kita gunakan yang berdimensi 1 untuk membuktikan apakah indeks ini, nilai elemen yang kita kasih ini benar berjalan gitu kan di programnya. Misalkan kita tadi kasih contoh angka 5, kita eksekusi hasilnya bagaimana. Nilainya adalah
lihat hasilnya. Kita build dulu dengan F9. Pertama kita save dulu latihan array ya. Jangan contoh latihan array. Nah, ini pesannya. Ternyata pas sudah di build, hasilnya ada satu error. Di sini main must return int. Artinya program fungsi utama di sini voidnya harus diganti dengan int, harus dilanjut dengan int. Itu pesan dari program. Jadi voidnya kita hapus, ganti int. Juga kita perjelas nilai elemen 5 ini isinya, misalkan kita isi dengan angka ganjil. Angka ganjilnya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini juga kita perjelas. Kita isi, kita misalkan mau mengambil elemen array yang kedua. Nah, seperti yang saya bilang, indeks ini, pembacaan indeks itu dimulai dari 0 pembacaannya. Jadi kalau kita hitung dari pendeklarasian program, di sini 0, 1, 2. Nah, jadi nilai yang akan tercetak di sini adalah 5. Nah, ini hasilnya kalau tampak tidak ada error, build 0, error juga 0, warning juga tidak ada. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nilainya adalah sama dengan 5 seperti yang sudah ditulis dalam program. Jadi untuk pengenalan array sampai di sini dulu. Apabila ada kurang lebihnya dari perkataan saya dalam penjelasan, mohon dimukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kita. Terima kasih. Nah, ada satu pesan terakhir lagi nih buat teman-teman di akhir video. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya harap ilmu saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan di era pandemi ini, teman-teman supaya stay at home ya, supaya stay di rumah untuk menjadi pemutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan bila kita memang ingin keluar rumah, supaya tetap menggunakan masker dan saling berjaga jarak antar sesama dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.